jangan sampai ketika kita sudah capek-capek melatih, sudah capek-capek kita sediakan tempat dan lain-lain. Ibaratnya kalian itu tidak hanya dididik di sekolah ini, tetapi kami memberikan fasilitas untuk kalian juga happy, bisa tahu. Coba kalau belum ke sini, tahu nggak di sini ada kabut jam segini? Ini jam 4 sore loh, sekurang ya jam 4 ya. Tapi kabutnya udah kayak kabut yang di subuh hari gitu loh, di sini. Nah, ini butuh konsistensi dari kalian. Artinya konsisten terhadap apa yang dilakukan hari ini. Misal, ketika pulang ke rumah, jaket ditanggalkan, digantung di kapstok, ya kan? Kaos dicuci lalu dilipat di lemari. Itu ketika kita tidak pakai. Tiba-tiba ada orang datang. Ada yang namanya Heri nggak? Atau Udin? Joni? Nggak ada namanya siapa? Asep? Dadang? Dadang? Mana Dadang? Oh, Dadang. Dadang kemana Dadang? Cari yuk. Dadang. Saya punya kenalan dulu namanya Dadang Esmanap. Nah, datanglah tiba-tiba seseorang. Dang, saya datang ke orang itu datang ke Dang, aya penawaran baru nih. Naon si Dadang? Ngerti sudah tuh kabeh? Kan biasa lah mau dicari rumah kan bahasa Sunda banyak. Dang, aya penawarannya. Nah, eta aya norek nyalon. Terus butuh orang ya tenaga orang dan wiluyuk. Terus pokoknya nana dijawabnya segala rupana. Nah, si Dadang tuh tertarik dengan rayuan-rayuan si Dudung itu. Ya dia cerita bla 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 gini. Padahal belum tentu itu benar. Namanya PHP. Keur PHP kasih Dadang. Terus si Dadang teh, ayo. Dia pikir kan itu penawaran menarik. Dia pikir ini ladang saya nih, ya kan? Dia pikir orang ada yang tahu nih. Padahal dia punya teman, ada 99 orang yang sama-sama sekolah di madrasah ini. Tapi dia merasa bahwa dia sendiri, bahwa dia tidak ada yang melihat ketika diajak oleh si Dudung. Nah, terus akhirnya dia ikut si Dudung. Itu konsisten gak? Enggak konsisten. Itu contoh ya. Kalau tidak konsisten namanya apa? Curang dong. Ya enggak. Curang terhadap siapa? Curang terhadap semua orang yang pernah mengenalkan Dadang kepada teman-temannya, yang membawa Dadang ke sini, yang memberikan materi ke Dadang dan ke semua orang. Sehingga ketika dia pun bergabung, dia tidak mendapat tempat yang baik sebetulnya. Karena apa? Orang menganggap si Dadang ini pengkhianat bagi orang partainya P3. Tapi ketika dia loncat ke si Dudung tak partai apa ya? Partai Gurem lah gitu. Dia loncat ke si Dudung. Apakah dia dianggap pahlawan? Dianggapnya pecundang. Jadi ibaratnya si Dadang ke kanan dianggap pengkhianat, ke kiri dianggap pencundang. Ayana di tengah-tengah. Ay tengah-tengah tempatnya saha? Tempatnya setan. Jadi pada saat itu kelakuan si Dadang adalah kelakuan si setan. Tapi lain Dadang ianya, lain. Ini kan contoh ya. Dadang ya. Berkhianat, tidak hanya berkhianat kepada teman-temannya, tidak hanya berkhianat kepada P3, tetapi dia berkhianat kepada dirinya sendiri. Gitu. Dadang. Nah, jujur itu salah satunya mengakui kesalahan. Ya. Jadi orang yang merasa tidak bersalah,
Itu biasanya orang yang keras hati. Dia tidak pernah mau mengakui kesalahan. Apapun yang dia lakukan, boro-boro mengakui kepada manusia, kepada Allah pun dia tidak mau. Ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak merasa malu. Oh, saya telah berbuat salah. Minimal kita takut sama manusia. Kalau sudah takut manusia, kita pasti takut sama Allah, ya betul nggak? Kalau orang sudah tidak takut sama Allah, apalagi sama manusia, berarti orang itu keras hati. Ya, jujurnya bukan berarti jujur pisan gitu. Lamun ayah cewek cakep orang antongan duit 10.000, hayang ngajakan jalan, ulah ngomong, "Neng, ayo orang makan minum es yuk." Tapi kan boga 10.000 lah gitu. Tapi bilang, "Minum es yuk." Wah, gagah. Padahal duitnya 10.000, tapi harga es 5.000 kan cukup doaan. Wah, seolah-olah loba duit gitu kan. Bayar es 10.000 gitu. Nah, itu jangan begitu juga gitu loh. Tapi kita tidak berbohong kan? Tidak berbohong, tapi kita bagaimana kita juga mempunyai nilai di mata perempuan itu ya. Artinya kejujuran, konsisten, dan ketika kita salah kepada orang tua misalkan, jangan takut untuk meminta maaf. Kita salah sama ibu kita karena doa ibu itu doa yang paling mujara. Kita salah kepada bapak kita, sama doanya juga, sama dengan doa. Kita akui kesalahan kita. Dimulai dari dalam rumah. Dimulai dari dalam rumah lalu kita keluar. Dan harus transparan dalam komunikasi. Kita komunikasi dengan siapa? Udah mentang-mentang transparan, kabeh transparan. Pakai baju ke transparan, ulah itu nyadar. Gitu. Artinya transparan dalam berkomunikasi artinya kita juga tidak boleh berbohong ya. Yang tadi saya bilang katanya lulusan SMA padahal SDG itu lulus gitu kan. Jangan seperti itu. Karena menjadi seorang yang baik itu kita juga harus punya transparansi, dan transparansi itu saudaranya kejujuran. Itu sangat dekat sekali dengan kejujuran. Nah, syarat yang lain adalah bagaimana kita mempunyai integriti atau integritas. Integritas, jadi integritas yang kita punya itu juga berawal dari diri kita sendiri. Ya, kita punya integritas tidak disuruh orang lain, tidak disuntik oleh orang lain, tapi bagaimana diri kita juga mempunyai integritas. Yang pertama adalah bagaimana kita mengikuti prinsip dan nilai. Ya, prinsip kita sudah tegukah kita? Ya, lalu itulah yang bernilai, dan kita mempunyai value yang luar biasa ketika kita mempunyai prinsip dan nilai. Juga menghormati orang lain, menghormati yang tua, ya kan? Kalau kita sudah culangung istilahnya, bagaimana orang akan melihat kita? Bagaimana orang mengikuti kita kalau kita pun sudah culangung sama orang tua atau tidak menghormati orang lain, walaupun orang itu sebaya dengan kita. Ya, anak muda mah kadang-kadang suka kebablasan ya. Orang temannya lagi duduk, tiba-tiba dia jalan, suntrungkan. Itu bercanda, tapi bercanda yang menurut saya itu tidak sopan. Ya kan? Kepala ini kan sama orang tuanya sudah dipitrah. Tiba-tiba disuntrungin begitu aja walaupun bercanda, itu tidak baik. Menurut saya tidak baik. Dan bagaimana kita menggunakan waktu dengan efektif. Artinya efektivitas itu juga diperlukan. Ya. Ini kelihatannya agak ngacak-ngacak ya, tapi ini untuk bagaimana mengasah dan menambah kepercayaan diri ya, untuk kita berkomunikasi dan bisa mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Ini sebelum ke yang lain, saya juga ini bisa mempengaruhi orang lain. Saya perlu simulasi. Siapa volunteer, siapa yang mau? Mau laki atau perempuan? Kita perlu volunteer bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, siapa tahu nanti bisa mau nyalon RT. Sekarang juga kan RT dipilih, ya. Ada kotak suara kan? RW juga begitu ya. Sekarang orang berebut
menjadi ketua RT dan ketua RW. Karena apa? Karena ada honor sekarang. Ada insentif. Siapa dulu yang menggongkan insentif RT RW? Zaman Bapak Eri. Dan sekarang begitu zaman saya itu ditaikin. Jadi sekarang orang tadinya nggak mau jadi ketua RT, sekarang berlomba-lomba jadi ketua RT. Nah, saya perlu simulasi. Nanti saya kalau kurang tepat saya betulkan. Kalau sudah tepat saya kasih aplaus ya. Saya perlu volunteer 3 orang. Ada nggak? Maju. Di sini juga butuh keberanian. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Di sini juga butuh keberanian. Ya, Dadang mau? Iya. Dadang. Siapa lagi? Ketua kelompok. Maju. Satu nih. Satu orang lagi. Irfan Gofur. Mana Irfan Gofur? Yuk, ini pelatihan spesial loh dari Ibu Ade Yasin. Kapan lagi? Langsung dengan mentor ini. Ayo kan? Irfan Gofur. Siapa namanya? Farhan Abdul Jalil. Oh, beda tipis. Beda tipis sama Irfan Gofur ya. Satu lagi, cewek masa kamu? Iya, Teh. Ini cewek. Ayo. Mewakili. Maju. Jangan dikira loh, saya nggak bisa berdiri di sini kalau suara saya ketika terpilih jadi pimpinan dewan itu 25.000. Dapil 1. Dan ketika jadi bupati itu hampir 1 juta, mengalahkan artis. Jadi saya ingin teman-teman juga punya kemampuan untuk bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bagaimana cara orang lain percaya kepada kalian, bagaimana orang lain bisa menentukan pilihan kepada kalian. 3 orang sini, Mbak. Teteh namanya siapa Teh? Fatia. Oh. Hai Fatia, benar. Fatia, udah ada yang minta nomor telepon? Nggak berani ya? Udah. Sekarang saya pilih Dadang. Dadang di sini. Ya. Ini 2 orang. Ini 2 orang yang belum Anda kenal ketika Anda bertemu di salah satu lokasi. Ya, ini kita ambil yang terendah dulu. Dadang ini calon ketua RT. Dia lagi jalan-jalan di RT-nya. Lagi ceritanya dia sedang tebar pesona lah istilahnya. Dadang lagi tebar pesona ke masyarakat yang ada di lingkungan RT-nya. Nah inilah ada Fatia, ada Farhan Gofur. Ada Farhan Gofur. Ketika kamu Dadang, kamu kan sedang ini nih tebar pesona nih mau jadi ketua RT nih. Ketika ketemu 2 orang ini yang satu RT, apa yang kamu lakukan supaya mereka nanti memilih kamu jadi ketua RT? Dengan dari sikap juga, soal sikapnya seperti apa, lalu kamu bicara, Mik, ayo. Lalu kamu ngobrol lah, obrolan kecil lah, sapa dulu. Untuk menarik perhatian supaya mau memilih itu sama Pak Bu, seperti kayak calon-calon yang sebelumnya itu tebar pesona, tebar janji gitu Bu. Jadi misalkan ada Mbak ini, ayo Mbak pilih saya, nanti kalau misalkan Mbak pilih saya, Mbak bakalan dapat BLT tiap bulan gitu Bu. Itu aja Bu, sama seperti yang lain. Kenapa ngomongnya sama saya? Kan berhadapan sama 2 orang ini. Lagian BLT itu dari presiden bukan dari RT. Gimana sih? Gimana ini? Anda itu jadi ketua RT, mau jadi RT, bicarakan sama 2 orang ini, jangan ke saya, ajak 2 orang ini untuk supaya gimana? Jadi senang sama Dadang, senang terus
Jadi akhirnya nanti datang ke TPS orang sama coblos Dadang. Soalnya Bu, kalau di kampung itu BLT juga ada pengaruhnya buat Pak RT Bu. Soalnya apa? Kebanyakan di kampung itu yang dapat BLT itu keluarga dari Pak RT, keluarga dari perangkat desa, apa gitu Bu. Oh itu kenyataan di lapangan. Nah, di lapangan fakta yang saya temukan seperti itu Bu di lapangan. Berarti Dadang mengikuti cara yang salah kalau begitu, benar nggak? Karena RT itulah yang berkuasa sehingga dia bilang mau BLT kan gua kasih. Orang penduduknya ada 10.000 BLT-nya 1.000 gimana? Kalau jadi BLT. Nah, bagaimana kita tidak bicara BLT, bagaimana dua orang ini tertarik sama Anda gitu loh. Ngomong ke sini ngomong. Ngomong dong. Ayo dong. Pokoknya saya berjanji kalau saya terpilih menjadi ketua RT, anak bapak saya sekolahkan gratis. Ini baru contoh. RT-nya komisaris Pertamina. Ya. RT-nya berarti komisaris Pertamina. Itu dong. Ada lagi nggak? Gak ada, Bu. Pokoknya janji aja biasa. Sekarang saya tanya, SD negeri sekarang gratis nggak? Ada dana bos. Gratis, bukan RT yang bayar. Tapi tetap yang mengurusnya RT. RT itu tugasnya mendeliver, ya nggak? Delivery. Jadi, nah sekarang udahlah, Dadang kekeh bahwa program pemerintah itu diklaim sama dia. Jadi dijadikan program RT, ya kan? Kasihan amat ya, Jokowi ya kasihan ya. BLT-nya dihapus sama Pak RT. Nah, Fatia, kalau cara kampanye begini, Fatia bakal milih dia nggak jadi RT? Enggak, alasannya kenapa? Karena ngasih pengumuman itu kayak kurang yakinin gitu loh. Farhan Gapur gimana? Sama tidak akan memilih. Dadang, dua-duanya tidak akan memilih Dadang. Gimana ini ya? Berarti cara komunikasi Anda yang salah. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Saya minta siapa yang berani memberikan contoh komunikasi yang baik? Ustaz, hai Ustaz. Dadang sehat, Dadang. Kan Dadang sini. Dadang sudah tereliminasi jadi calon RT. Halo, CS sayang sehat, Bro. Teteh sehat, Teteh. Ini anak ya? Oh gitu. Kebetulan saya mau nyalur, dukunglah kawan. Tenang, insya Allah. Masalah kesehatan. Ini tadi dulu, RT apa Bu? Ayo jadi calon bupati, masa nggak beneran ya? Ya. RT ya? RT, oke, saya ulang. Siap, gak apa-apa diulang lagi ya. Siap, Assalamualaikum. CS, sehat. Aduh, Teteh, punten Teteh. Aduh, dah. Wah ya, orang ngerek nyalon RT, minta dukungannya tuh. Wayangna, yang kawan, kes serangan pajar mah aya tenang. Apa kes? Eh? Apa kes tadi dengarnya? Salah Bu eta serangan pajar paling jeung melindung 1 kilo mah.
Wah, itu ayo tuh. Dukung orang. Orang lawannya berat ieu. Babaturan si Dudung. Berat, kita ngalon lawan orang. Bayangna tuh dukung orang. Ya. Tenang wah, orang kan CS ya. Oke beas ya, kayak kurang dibere lah. Jeung di imah bisi tepung ka beas. Lain nyogok mere kawa gitu. Sedih nampok kahirapan dua soalnya. Saya ini dua orang udah dua-duanya adalah sama bahasanya politik. Menurut Anda benar apa salah? Masih salah. Karena money politik ya terang-terangan. Yang baiknya coba seperti apa? Siapa namanya Dadang. Orang arek jalan RT orang bantulah lingkungan orangnya. Masalah di wilayah orang di lingkungan RT masih ada problem. Misalkan KRL orang urus ke jeung pemuda gerakkeun orang hayang kitu soalnya lamun lain urang generasi nu neruskeun wal bisa nu kolonial mah ayeuna mikirana keluargana lain warga ayeuna orang minta dukungan ka didinya wayahna nya kumaha butuh janji-janji. ayeuna minta janji. Dan kalau lu kaget gitu, gak bakalan kenal ini urusan. Gue nanya kesini aja ya. Bukan. Wah, kita dukungan lah. Iya kan RT kita aktif ya, wiji kurang lah. Ke masyarakat tuh uruskan lagi mau gering, mau uruskan dan gitu. Akhirnya wayahna tuh didinya minta dukungan orang gitu kan didinya ke keluarga, minta support lah doana gitu. Mudah-mudahan tuh orang bisa jadikan di wilayah lebih baik diri gitu kan. Terus meren nempo di lingkungan kurang ibarat KRL gitu kan kudu aya penggerakna terus jumsi ayo atuh orang teh jeung amal dah ieu mah gitu. Gimana gitu. Aduh, dari dikarenakan saya diancam ini ya. Gak ada. Enggak ada pengancaman. ini modal 3 nih, mengandung unsur ancaman dan menjelek-jelekan orang. Betul apa enggak? Karena kan di lingkungan kalau RT-nya nggak gerak, ya harus dong kalau RT nggak gerak kita harus minta tuntut dia harus turun kursi bu. Ya, ini kan caranya Pak siapa? Faisal. Caranya Faisal. Ada cara lain, orang lain yang mungkin bisa, yang lebih baik lagi. Siapa? Coba saya minta satu komentar. Ayo. Saya yang milih ya. Jika ada RT aslinya. RT asli tidak ada. Ayo. Masih ada kelemahan, walaupun tidak salah, tapi masih ada kelemahan. Masih ada unsur menjadikan orang lain dan unsur. Nah, silakan namanya siapa? Aldo. Oh Aldo. Aldo lain merek sepatunya. Beda dulu. Sok, Aldo. Teteh jeung A. Sekarang teh saya kan anak muda ya. Mau nyalonin ketua RT. Jadi waktunya sekarang teh anak muda yang naik. Jadi saya minta bantuannya, minta dukungannya sama A sama Teteh supaya saya bisa naik ketua RT dengan cara saya ngumpul-ngumpulin anak muda yang emang mau membangun daerah masing-masing kayak di rukun tangga segala macam itu biar lebih rukun lagi. Kira-kira
siapa tahu juga saya bisa bantu kayak kekurangan apa di dalam RT sebelumnya untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Kira-kira bisa nggak? Kenapa mudah-mudahan nggak bisa? Kenapa? Alasannya kenapa? Hah? Ya. Kata dia ingin membangun wilayah lingkungan RT-nya. Itu kan janji cuma membangun doang. Kan programnya banyak Bu. Barangkali ada warganya yang meninggal atau ada kegiatan lain. Dia kan kegiatan membangun kurang meyakinkan Bu. Mungkin itu saja pendapat saya. Jika anak bersaing ya. Ya. Ayo, Kak. Kalau menurut saya sih yes. Mohon maaf sebelumnya. Tadi di situ ada kata semoga saya bisa membantu. Cuman menurut saya gimana kita tuh gak butuh semoga, tapi mau si calon RT ini tuh punya visi misi dan harus terwujud. Jadi bukan semoga, gimana cara ngeyakinnya buat masyarakat itu. Jadi saya no. No, tegas ya. No, tegas. Berarti masih ada yang kurang, ya. Masih ada yang kurang, sempurna harus disempurnakan. Dadang paling benar ecek si Dadang. Ya, ya itu adalah salah satu contoh ketika dirinya sendiri menjual dirinya kepada warganya agar dia dipilih. Nah sekarang ini terima kasih ya, silakan duduk. Saya butuh lagi volunteer ya. Ketika kalian menjadi tim sukses, ada si Bahlil mau nyalon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Menunjuklah tim sukses. Contohnya kamu, tim sukses. Hah? Saya butuh 2 orang peserta untuk yang ditawarkan oleh si tim sukses ini. Nah, kamu sama satu lagi siapa? Perempuan. Ya, cewek-cewek. Yang mana yang satu lagi kelompok? Nih, kalau tadi calon ketua RT, ya, calon ketua RT itu mendagangkan diri sendiri. Tapi kamu namanya siapa? Arfi. Arfi anaknya Ahmad Dhani ya? Agak mirip-mirip dikit sama anaknya Ahmad Dhani. Dewo. Arfi tim suksesnya si Bahlil, ya, calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah kalau sukses siapa tahu ke depan jadi tim suksesnya Om Jun loh. Ya. Nah, tapi sekarang latihan dulu. Bagaimana memenangkan hati pemilih ini dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh kamu. Silakan. Enggak kamu. Oh saya. Kamu kampanye seolah-olah ini ceritanya orang. Tadi lah ya Bu ya. Ya terserah. Nah kalau dari sini pulang dari sini kalian nggak bisa ngajak orang lain ngapain juga? Ya nggak? Nah ini salah satu contoh nih. Makanya saya adakan pelatihan ini supaya nanti tahu bagaimana cara memenangkan hati pemilih, ya, supaya mereka mau mendukung. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampanye ya Bu ya? Ayo gabung. Panggung lah panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ini bukan MC ya Bu? Lagian siapa suruh jadi MC? Lu kan suruhnya di Gak bisa Bu. kampanye. Gak bisa. Nggak bisa, belum lulus ya berarti ya. loh. Siapa yang mau gantiin? Ayo siapa? Irfan, mana Irfan? Bukan Irfan Gafur ya? Mana tadi Irfan?
Kadang udah dia udah kan dia. Di sini juga melatih kalian untuk berani loh. Bu, saya izin juga. Ya, silakan. Di sini juga dilatih untuk berani, melatih keberanian. Cuma tadi ada TNI outbound ya kan tadi. Ngapain nih kalau pada cemen begini, disuruh maju nggak mau, ya? Kan ada nanti saya ada simulasi lagi, semua harus siap, ya? Ayo silahkan Anda kampanyekan si Bahlil, ya. Siap ah. Justru ini kan lagi belajar. Ini kan proses pembelajaran. Oh, ganti peran nggak apa-apa, ganti peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Maulana. Di sini saya sebagai tim sukses dari Bahlil dan Bahlil aja di sini. Bahlil aja. Nah di sini tim sukses Bahlil. Nah di sini saya. Orang-orang bukan di Anda ya. Tapi kalau tadi kan RT menawarkan dirinya sendiri. Tapi sekarang jual produk. Jual produk. Hidup Bahlil. Ini contohnya Bu. Bukan, ini orang yang diajak sama yang kegantengan kali kalau jadi Bahlil. Ya, silakan. Di sini izin memperkenalkan diri kan tadi udah buat teman-teman semua. Nah di sini saya mempunyai dewan gitu ya, calon dewan yang mempunyai dari partai P3 contohnya. Nah, Si Bahlil bukan contoh ya, tapi calon ya, calon nah anggota. di sini dia mempunyai visi misi kayak gitu. Dipaparin tuh visi misinya apa, tujuannya apa. Tujuannya ya membentuk kekeluargaan di lingkungan apa gitu. Oh, jadi di lingkungannya suruh kawin lagi si Bahlil ya. Membentuk kekeluargaannya suruh kawin lagi. Waduh, bakal nggak dipilih nih Bahlil ya. Begitu. Dan Bahlil itu menurut saya sebagai tim suksesnya itu mempunyai karakter yang sangat bijaksana dengan kepemimpinannya kayak gitu. Bijaksanaan dengan jujur, karakter yang integritas dan lain-lain. Dan saya di sini mengajak teman-teman di sini buat mendukung dari paslon gitu, calon itu dan Bapak Bahlil. Orangnya ganteng gitu. Hitam. Gitu. Iya. Boleh-boleh aja. Tapi sebelumnya pengen tahu aja gitu, kepo apa misinya kan belum jelas. Jadi kita butuh misinya itu apa gitu. Kan misi itu untuk mewujudkan visi kan. Iya kan. Nah, dia mempunyai visi yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. visi misinya itu mengembangkan desa Sukamakmur menjadi desa yang lebih baik lagi dan mempunyai misi yang pertama mempunyai program kerja yang sangat yang sangat baik gitu. Contohnya memperbaiki jalan yang rusak. Itu misi-misi untuk mewujudkan visi tersebut kayak gitu.
langkah-langkahnya. Dia mempunyai orang yang sangat integritas dan tanggung jawab intinya. Dan tadi jujur. Gitu. Masuk nggak itu? Tidak. Kurang pas. Satu, karena gimana caranya saya percaya yang Anda sampaikan ke saya? Itu. Bisa. Kalau saya dan yang lainnya ikut tim sukses Anda, kita mengajak yang lain, udah makin banyak. Apa calon paslon itu bakal mendekatkan suara rakyatnya? Kan di sini baru saja mencalonkan gitu dengan mempunyai visi misi, dan untuk pelaksanaannya kan memang belum gitu. Untuk kalau kepilih akan terrealisasi semuanya, karena sekarang tuh memang baru kerangkanya aja, belum ada untuk pengaplikasian ke wilayah. Terima kasih. Terima kasih, udah pas belum? Belum, apa yang belum? Dapat datang di mana? Yang pertama, sang tim sukses ini belum menguasai ya apa yang seharusnya disampaikan terkait contoh visi misi, kan? Belum tahu kan? Ya. Jadi kalau sekarang kan simulasi ya. Jadi kalau nanti benar-benar dia jadi tim sukses, dia harus tahu hafal betul visi misi calon yang dia dukung. Dia harus hafal betul karakter orang yang dia dukung, sehingga ketika orang bertanya, si Bahlil itu orangnya gimana sih? Dia bisa jawab, ya kan? Dia bisa tahu ABCD-nya si Bahlil. Ya. Lalu dia juga harus paham bagaimana ketika dia mendekati orang itu, pertama yang harus dia tunjukkan apa? Gambar. Ini loh orangnya. Si Bahlil ini orangnya seperti ini, dan saya yakin dia akan berhasil menjadi ini karena ABCD. Pokoknya si Bahlil dia begini, si Anu begini. Nah itu adalah dasar yang harus dimiliki oleh sebuah tim sukses. Ya, jadi paham ya, harus paham dulu, harus kita kenali dulu siapa orang yang mau kita datangkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua simulator yang sudah bersedia untuk bagaimana mempraktekkan. Kita kembali lagi ke teori ya. Tadi sudah bagaimana kita strategi-strategi dari yang lain. Nah, tunjukkan keunikan Anda sebagai calon pemimpin atau Anda sebagai tim sukses pemimpin itu. Misalkan si calon ini, si Bahlil ini, saya teringat sama Bahlil. Jadi namanya Bahlil contohnya. Si calon ini sangat unik. Kenapa? Dia hobinya, misalkan dia hobinya berkunjung setiap hari, minimal harus dia 5 rumah yang dia kunjungi hanya untuk menyapa. Ini salah satu contoh keunikan dari si. Yang kedua, keunikan yang lain yang tentunya uniknya yang harus juga bisa kita dagangkan ke masyarakat, bukan unik-unik rambutnya pang atau badan diktator, tidak, tapi bagaimana dari sifat dan perilaku yang unik itu. Kalau nggak ada ya nggak usah, lebih baik. Tapi keunikan itu biasanya yang membedakan. Contoh siapa yang tadi ngomong si Komeng? Komeng merasa dia tidak ganteng. Komeng bukan politisi, dia pelawak. Dan Komeng merasa dia bukan intelektual. Tetapi ketika dia melakukan satu keunikan dengan difoto gayanya yang aneh, sehingga orang menjadi suka. Oh ternyata ini unik gitu, sehingga orang menjatuhkan pilihan kepada si Komeng tersebut. Itu salah satu contoh ya keunikan yang bisa kita tampilkan atau bisa kita bagikan ke masyarakat. Yang kedua adalah menggunakan kreativitas. Kreativitas banyak ya, banyak cara bagaimana kreativitas itu bisa kita maksimalkan. Misal
salah satu ini calon RT ya yang terbawah. Dia kreatif ketika melihat warganya males, lalu dia ingin lingkungannya bersih. Kan semua tuh nggak mungkin dikerjakan dengan dirinya sendiri kan. Dia nggak mungkin nyapu se-RT, kan nggak mungkin. Lalu dia melakukan cara yang unik. Misalkan dia bikin sapu lidi, dia kasih pita, kasih gambar-gambar unik. Lalu dia mengajak masyarakat, ini saya bagi sapu lidi, kita nyapu sama-sama yuk. Akhirnya dengan modal sapu lidi ini, si warga akhirnya mau bekerja sama untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini unik gak? Unik, karena tidak ada yang melakukan itu. Jadi dia sifatnya mengajak, tidak memerintah, dan dia tidak dikerjakan sendiri. Karena kalau dikerjakan sendiri, nggak mungkin satu RT dia sapu, tapi dia harus bagaimana dia bisa mengajak masyarakat untuk melakukan itu bersama-sama dengan cara dia melakukan kreativitas. Ya, jadi sudah dia kreatif, unik juga gitu loh. Ada dua hal yang bisa digabungkan antara keunikan dan kreativitas. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita menggabungkan atau mengembangkan identitas. Ya, identitasnya misalkan begini. Ini boleh saja dilakukan. Ketika dulu ada seorang yang dianggap pahlawan di desa tersebut karena pada saat misalkan dia seorang kades atau seorang tokoh, pada saat dia masih hidup dulu, dia banyak berbuat untuk masyarakat. Dia membangun masjid misalkan, atau dia orangnya dermawan, atau dia suka menolong orang lain, sehingga nama itu dikenang oleh masyarakat. Contoh misalkan Haji Toha. Ketika kita mengembangkan identitas, orang tahu kamu namanya Anton, kamu sekolahnya S2, lulusan sarjana hukum misalkan, magister hukum, tahu anak keberapa dari si bapak Anu. Tapi ketika orang nggak tahu karena generasinya berganti, tapi orang tua masih ada generasi orang tuanya misalkan. Ketika dia tahu orang cucunya Haji Toha yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, nggak masalah. Perkenalkan, saya cucunya Haji Toha yang pernah membangun desa ini, bla bla bla, dia bilang begitu. Ini mengingatkan orang akan kebaikan Haji Toha. Dan pada akhirnya, oh berarti kalau cucunya Haji Toha berarti mungkin saja ketika dia jadi pemimpin nggak jauh dari sifatnya Haji Toha. Dan itu adalah poin plus bagi dia. Dengan mengembangkan identitas dia, tidak hanya nama, pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana seseorang yang dulu menjadi pengaruh di lingkungan tersebut, itu pun dia ambil posisinya atau manfaatnya. Itu ambil manfaatnya dari orang tua itu ya, kakeknya tersebut. Contoh, kenapa Rahmat Yasin begitu dikenang oleh masyarakat? Karena dia anaknya Muhammad Yasin. Kenapa kok Muhammad Yasin itu begitu dikenal oleh masyarakat? Ini saya cerita dari keluarga saya dulu ya. Rahmat Yasin dulu itu namanya Rahmatullah. Bapaknya Muhammad Yasin. Tapi ketika Muhammad Yasin hidup, waktu hidup itu ya, bapak saya masih hidup, dia memang orang politis juga, dia orang aktif di masyarakat. Salah satu keunikan beliau dan salah satu hobinya beliau adalah ngajar ngaji door to door ke masyarakat. Misalkan di RT ini ada pengajian di rumah si Anu, misalkan ada berapa orang kumpul, 20 orang, 30 orang. Bapak saya tuh datang ke pengajian tersebut jadi guru. Tidak hanya datang seorang diri, dia bawa kuenya, bawa minumannya. Jadi orang tuh datang yang penting mau ngaji. Nggak ada sekarang yang namanya ustaz-ustaz dibayar tuh, nggak ada dulu. Malah datang yang penting orang mau ngaji, dia datang ke pengajian, kelompok pengajian dengan bawa bekal sendiri untuk dimakan oleh sama-sama kelompok.
pengajian tersebut, sehingga kebaikan itu dikenang oleh orang-orang, terutama di Bogor Barat. Dan itulah yang dikenang ketika Pak Rahmat Yasin memperkenalkan saya Rahmat, anaknya Muhammad Yasin. Dan ketika beliau ikut kontestasi DPRD ya, pemilihan DPRD, namanya perintah bapak saya, kalau mau menang kamu ganti belakangnya namanya pakai Yasin, jadi Rahmat Yasin. Ketika kampanye kan mudah. Saya anaknya Pak Muhammad Yasin. Oh, kamu anaknya Pak Muhammad Yasin, bapak kamu baik begini. Akhirnya didukunglah semua orang yang merasa pernah diajar ngaji oleh bapak saya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengembangkan identitas kita agar masyarakat simpati kepada kita dan tertarik untuk menjatuhkan pilihannya kepada kita. Itu salah satunya. Ya, jadi kebaikan itu boleh dipergunakan ketika kita ingin mendapat simpati dari masyarakat. Itu kebaikan orang tua, kebaikan kakek, kebaikan nenek, atau kebaikan uyut saudara kita dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Masa kader partai.